Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila jami'i mu'allimil kitab alladhi darasna khususan ila mu'allifi hadan kitab hadan qarimul mujib al-alam wa syekh Muhammad Qasim al-Ghazir hadrati syekh bisuja syekh nasyatan khususan ila masih syahatul ma'ad Batul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kajian kitab Fathul Qorib dan fikih tematik. Kali ini kita melanjutkan pembagian yang terakhir, yakni pembagian air dari sisi bisa digunakan untuk bersuci atau tidak, status kesucian dan macam-macam. Pembagian yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismu utawi panduman ar-rabi'u kang kaping 4 maun niku banyu najisun kang najis. Ai mutanajisun tegese banyu kang kena najis. Wa huwa utawi maun najisun atau mutanajis iku kismani rong panduman, rong bagian. Ahaduma utawi salah sijine kismani qalilun iku banyu kang sithik. Wa huwa utawi qalil iku alladzi wa huwa utawi qalil air sedikit yang kemudian jadi najis iku alladzi banyu halat kang manggon atau kang kecemplung fi ing dalam alladzi apa najasatun najis. Taghayyara padha uga iku owah taghayyara padha uga owah apa berubah apa mak utawa alladzi amla utawa ora taghayyar. Wa huwa hale utawi alma ai wal halu tegese utawi tingkae ku ana sak temene alladzi kumaun banyu tunal kulateni kang kurang sangka rong kolah. Wa istasna lan den jabake. Jadi pembagian yang kedua ini air secara sekilas air sedikit yang kemudian kemasukan najis, baik itu airnya berubah ataupun tidak akibat kemasukan air najis tersebut. Wa istasna lan den jabake dikecualikan min hadzal qismi saking ikilah panduman al maitatu apa batang allati rupani maitah lada makang ora ana getih iku mujud laha keduwene allati sailun kang mili lada malaha sailun indakilat indakot liha ing dalem nalikane mateni allati au syaki udwin utawa nyigar anggota minha sangking alati utawa maitah. Contone kadzubabi kaya laler ilam tutroh lamun ora den cemplungake apa dzubab fi ing dalem mak walam tughayyiru lan ora ngowahi apa dzubab ing mak. Artinya air sedikit yang kemasukan najis ini otomatis menjadi najis entah itu berupa ataupun tidak. Mengecualikan dari kasus ini adalah tercemplungnya atau terjatuhnya bangkai itu kan najis. Bangkai yang masuk ke air yang mana bangkai tersebut tidak memiliki darah yang mengalir. Ketika anggota tubuhnya ini dibelah atau disigar sebagaimana lalat. Jadi ada air satu gelas misalkan kemasukan lalat, bangkai lalat ya, maka air ini tidak bisa menjadi najis. Ini pengecualian. Mestinya kalau menurut ketentuan yang di atas, air sedikit jika kemasukan najis otomatis langsung jadi najis. Wakada lan iku kaya mengkono al-maitah allati lada malahasa ilun an-najasatu tawi najis allati rupani najasah la yudrikuha kang ora bisa nemu ing allati yang tidak bisa ditangkap, tidak bisa dilihat at-tarafu apa peninggal. Termasuk juga najis-najis yang tidak terlihat oleh mata. Cipratan dari najis
benda najis cipratan yang sangat kecil sekali, nggak kelihatan. Nah, kemudian menyampuri air yang sedikit. Fakulun mangkotai saben-saben siji minhuma kang tetep saking almaita allati la damala sailun lan an-najasa allati la yudriku at-taraf iku la najis ora bisa najisake apa kulun minhuma almaa ing banyu. Wa istasna lan den jabake aidon halimalih apa suwarun pira-pira conto madhkuratun kang den tuturake fil mabsuutati ing dalam pira-pira kitab kang den jembarake pembahasane. Sebenarnya banyak sekali pengecualian, akan tapi dalam kitab ini diringkas dicukupkan 2 contoh saja. Contoh-contoh yang lain banyak sekali. Wa asyara lan awa isyarah sapa kiye musannaf lil qismi maring panduman asani sang kang kaping pindho minal qismi saking panduman arabi kang kaping 4 bikoli kelawan dawe kiye musannaf aukana kasiron kullataini fa aksara. Aukana utawa ana apa mak banyu kasiron iku akeh. Akeh iku maksude kulata ini rupane 2 kolah. Fa aksara mongko hale luwe akeh, 2 kolah atau lebih. Fataghayyara nuli berubah apa mak yasiron au kasiron kelawan sithik au kasiron utawa kelawan akeh. Jadi air najis maksudnya air mutanajis. Maksud dari air najis itu ya air mutanajis, karena yang namanya air itu tidak ada yang najis. Jadi bedanya najis dengan mutanajis, kalau najis itu ya memang dari sononya sudah najis. Seperti kencing itu najis. Najis, kalau sudah najis tidak bisa disucikan, yang namanya najis. Kalau mutanajis itu yang kena najis masih bisa disucikan. Nah, maksud dari air najis di sini air yang mutanajis itu terbagi menjadi 2 bagian. Seperti tadi dikatakan, yang pertama bagian air sedikit kemudian kemasukan najis, baik berubah atau tidak otomatis najis, mutanajis airnya. Kemudian yang bagian yang kedua, air yang banyak kemudian kemasukan najis. Bagaimana? Fataghayyara nuli owah atau berubah apa mak yasiron au kasiron, yasiron kelawan sithik au kasiron utawa akeh. Artinya air banyak itu berapa? 2 kolah. 2 kolah kemudian kemasukan najis, maka tidak bisa lantas dihukumi air ini mutanajis, tapi dilihat dulu apakah di sini ada perubahan atau tidak. Nah, perubahan, yang penting perubahan, baik perubahan sedikit atau banyak. Ini yang membedakan adalah seperti itu. Jadi dalam menentukan air itu suatu air yang najis ataupun tidak, itu melihat kondisi airnya banyak atau sedikit lah. Banyak atau sedikit itu standarnya berapa? Di sini katakan standarnya adalah 2 kolah. Lah, 2 kolah sendiri itu berapa? Ini kalau di sini penjabaran versi jadul seperti ini. Wal kullatani utawi 2 kolah. Khom sumiati ritlin iku 500 kati. Kati itu ukuran takaran ya. Ukuran takaran. Cara di sini mungkin 1 cebok, 2 cebok, atau 1 timba, 2 timba dan seterusnya. Ini takaran begitu. Ritlun. Khom sumiati ritlin 500 ritel, 500 kati Baghdadin kang bangsa Baghdad. Takriban kelawan ukuran peparek kira-kira fil asoh yang dalam miturut wajah asoh fihima yang dalam khamsumiyati ritlin lan takriban. Ini menurut wajah asoh 500 2 kola itu sama dengan 500 ritel, bukan liter ya, ritel 500 kati. Nah, itu menurut wajah asoh 500 ya, dan 500-nya itu takriban secara kira-kira saja, hanya tidak yang harus persis sekian tak. Kira-kira itu nanti ada batas toleransi kurang atau lebihnya, ya kurang lebih lah. Waritlu tawi ritel utawa napa niku kati al-Baghdadi kang bangsa Baghdad indan Nawawi ing dalem munggo Imam An-Nawawi iku mi'atun 100 wasamaniyatun lan 8 wa isruna lan 20, berarti 128 dirhaman apane dirhami. Jadi ini kalau digramkan,
Jadi tadi kan ukuran volume, ukuran takaran. Nah, ukuran takaran jelas beda dengan ukuran berat. Nah, kalau air ini katakanlah 1 liter sama dengan 1 kilogram. Itu kalau air. Nanti untuk cairan yang lain jelas beda ya. Kalau dalam bahasa fisika itu ada istilah berat jenis, massa jenis, ya, mungkin seperti itu mungkin. Kalau menurut Imam An-Nawawi 1 ritel itu adalah 128 dirham. 128 dirham ada lebihnya. Wa arba'atu asba'i dirhamin lan 4/7 dirham. Jadi 128 4/7 dirham. Itu beratnya seperti itu. Lah, kalau di kitab memang seperti itu. Kalau kita konversikan menurut menurut hitung-hitungan kita adalah yang paling mudah 2 kulah ya, 2 kulah. 2 kulah itu sama dengan kolam yang berbentuk kubus diisi air penuh. Kolam itu ukurannya 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Panjang, lebar dan tingginya 60 cm. Berarti 60 kali 60 kali 60 berapa berarti? 218 liter kira-kira begitu. Jadi ukuran yang mudah seperti itu, 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Yang ukuran segitu itu dua kulah. Tentunya lebih aman lagi itu yang lebih lebar. Itu kalau sudah air sekian banyak, maka ini agak lumayan aman dari kemasukan najis dan macam-macamnya. Wa tarakalan tinggal sapa al musannifu ke musannif kisman ing panduman khamisan kang kaping 5. Wa huwa utawi kisman khamisan iku al ma'u banyu al mutahhiru kang nyucikake, kang bisa nyucikake al haram kang haram. Ada pembagian yang kelima yang tidak disebutkan oleh Kiai Musannif karena memang ini kaitannya dengan kaitan hukum, tapi menurut Kiai Syareh perlu disampaikan. Ini air bisa suci dan bisa mensucikan. Kalau dikatakan al-mutahhir itu otomatis air suci ya, bisa mensucikan, otomatis air sendiri itu suci. Air suci mensucikan tapi haram untuk digunakan. Apa itu? Kal wudu ikoya wudu bima in klan banyu maksubin kang den gosok. Jadi ambil airnya, mencuri air orang lain atau menggosok air orang lain. Au musabbalun utawa banyu kang den sediaaken dan cawisaken nisurbi krana ginawe ngombe. Jadi air yang digunakan untuk minum tapi kok digunakan untuk bersuci. Ya misalkan kalau di tempat-tempat umum, fasilitas umum, di masjid atau di yang lain, misalkan di pondok. Nah, di pondok di situ disediakan air untuk minum. Untuk santri-santri sediakan air untuk minum, khusus untuk minum. Sudah tahu ini khusus untuk minum lah kok dipakai untuk wudhu. Semacam ini termasuk tidak boleh, dosa ini ya. Nah, wudhunya bagaimana? Wudhunya sah tapi haram menggunakannya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan penggunaan siapa yang memberinya. Nah seperti itu. Jadi kita ulas sedikit terkait dengan pembagian yang keempat, yakni air yang najis. Sebagaimana tadi katakan, air najis itu maksudnya adalah air yang mutanajis. Karena penyebutan najis itu karena suatu yang najis tidak mungkin untuk disucikan ya. Seperti misalkan ada kotoran, nah, katakanlah kotoran sapi kemudian mengering, jadi mengeras. Wah ini saya sucikan dulu, tidak bisa. Karena apa? Karena najis. Sudah najis ya najis. Lah, yang air najis itu tidak ada ya. Air itu al-aslu fil ma' at-tahir atau harah. Jadi aslinya air ya suci. Wa anzalna minal ma'i wa anzalna minas sama'i ma'an. Di sana disebutkan oleh Allah air diturunkan dari langit ya suci. Jadi di sini maksudnya air najis itu air yang mutanajis, air yang terkena najis. Nah ini secara umum dibagi menjadi dua. Satu, air yang sedikit kemudian kemasukan najis. Bagaimana? Otomatis menjadi najis.
air sedikit kemasukan najis otomatis menjadi najis. Entah itu airnya berubah atau tidak, itu otomatis najis. Kemudian yang satunya, air yang banyak kemasukan najis, ini tidak langsung otomatis najis. Nah, tinggal dilihat ketika kemasukan air ini kemudian menjadi berubah, air kemasukan najis ini menjadi berubah atau tidak. Air yang banyak 2 kolah ini kemasukan najis menjadi berubah atau tidak. Kalau berubah berarti air itu mutan najis. Kalau tidak berubah, maka kalau tidak berubah berarti tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Lah ukuran banyak dan sedikit itu adalah 2 kolah. Jadi kesimpulan para ulama terhadap ketentuan semacam ini berbeda dari 2 buah hadis Rasulullah yang menyatakan, hadis yang pertama yang menyatakan bahwasanya al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'un. Jadi air itu suci, mensucikan, tidak bisa la yunajjisu syai'un, tidak bisa dirubah atau dinajiskan oleh sesuatu. Melihat dohir hadis ini, mestinya ketika air kecemplungan dengan benda najis tidak bisa menjadi najis, mestinya seperti itu. Nah, tapi hadis ini tidak lantas kemudian digunakan. Hadis ini hanya diterapkan untuk kasus air yang banyak. Air yang banyak lebih dari 2 kolah atau lebih kemasukan najis. Nah, ini tidak menjadi najis, lain najisu syai'un. Nah, kenapa kok tidak kemudian lantas diterapkan pada air yang sedikit? Nah, karena kita terkait dengan hadis yang lain, Jadi dalam hadis yang lain disebutkan idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabas. Kalau air itu sampai 2 kolah, air itu ketika jumlahnya mencapai 2 kolah lam yahmil al-khabas, dia tidak akan bisa menjadi najis. Ya tentunya kecuali kalau berubah ya. 2 hadis ini kemudian saling mentaksis, yang sehingga menyimpulkan apa yang disebutkan oleh para ulama tadi. Artinya apa? Dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan sebenarnya, tidak hanya terkait dengan hal masalah toharoh, masalah bersuci saja, tapi masalah air saja, tapi dalam beberapa hal yang lain. Jadi ketika kita menemukan sebuah hadis, itu jangan kemudian lantas disimpulkan. Kita orang awam, kita semuanya ini orang awam. Orang awam itu pokoknya yang bukan mujtahid itu orang awam. Zaman sekarang tidak ada orang mujtahid. Kalau menurut orang awam menemukan sebuah hadis, tidak boleh lantas disimpulkan. Kenapa? Karena bisa jadi ada hadis yang lain yang kemudian mentaksis atau bahkan berbeda muatan kandungan maknanya. Ini kalau kita contohkan diantaranya adalah dalam permasalahan kunut. Kalau kita santri orang NU Nahdien, ini biasanya kalau subuh itu kan pakai kunut. Nah, apakah tidak kunut tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Satu, karena memang kunut itu sunnah ya. Lepas dari itu, karena kita orang NU itu berpegang pada satu di antara 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Di antara 4 mazhab ini tidak semua kemudian mengatakan bahwa dalam subuh disunatkan untuk kunut. Kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i mensunnahkan untuk kunut. Di mazhab yang lain ada yang mengatakan kunut dalam salat subuh tidak sunnah. Maka kita kalau tahu semacam ini mestinya lebih bijak dalam menyikapi sebuah perbedaan. Artinya apa? Artinya kalau ada orang subuhnya tidak kunut, itu belum tentu bukan orang NU. Tapi biasanya kita kan nek kunut ya biasanya NU. Padahal mestinya tidak begitu, karena orang NU itu berpegang pada 4 mazhab. Nah, ini kan masalahnya kita di Indonesia NU-nya itu mazhab Syafi'i biasanya. Ini kalau kita tahu lebih dalam ya mestinya akan bijak menyikapi perbedaan. Ada yang mensunahkan kunut, ada yang tidak mensunahkan kunut. Ini sama-sama punya landasan
hadis sendiri-sendiri, punya landasan hadis sendiri-sendiri. Maka kalau kita yang tidak tahu apa-apa, katakanlah kita belum belajar fikih, langsung belajar hadis, kemudian kita dikasih tahu sebuah hadis oleh orang yang tidak kunut subuh. Nah, ini kalau diterjemahkan Arabnya Indonesia secara Indonesia begini, kurang lebih begini. Ada salah seorang sahabat ditanya oleh sahabat yang lain, bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad ini kalau sholat subuh ini apa kunut atau tidak? Beliau, si sahabat itu menjawab, saya tidak pernah tahu bahwa Kanjeng Nabi melakukan kunut. Saya tidak pernah tahu Kanjeng Nabi melakukan kunut. Ini akhirnya digunakan dasar oleh orang-orang yang ulama yang mengatakan subuh tidak kunut. Jadi saya tidak pernah tahu Kanjeng Nabi sholat subuh dengan menggunakan kunut. Kalau kita langsung percaya dengan hadis ini, maka kita pasti akan menyalahkan orang yang melakukan kunut. Tidak sesuai dengan hadis ini. Padahal orang yang ulama yang mensunahkan kunut ini, beliau menemukan hadis yang lain yang justru sekilas itu bertentangan. Maksudnya tidak ada bertentangan. Satu dalil dengan dalil yang lain tidak ada yang bertentangan. Itu kan kalau dalam Quran, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau Quran itu tidak dari Allah, maka satu ayat dengan yang lain ini akan saling bertentangan. Karena ini dari Allah, ayat satu dengan yang lain tidak akan mungkin pernah bertentangan. Maka dalil satu dengan yang lain, Quran, hadis, tidak ada yang bertentangan. Tidak ada. Fi nafsil amri, pada hakikatnya tidak ada pertentangan. Yang kita lihat seakan-akan bertentangan, seakan-akan. Karena nanti ada solusinya kalau menurut usul fikihnya. Nah, kita kembali lagi dalam permasalahan orang yang sholat subuhnya itu pakai kunut. Ada dalil, mereka pakai dalil apa? Pakai dalil sebuah hadis yang menyatakan transliterasinya atau terjemahannya Indonesia itu ketika ada salah seorang sahabat ditanya ya bersama dengan yang tadi, apakah Kanjeng Nabi melakukan kunut subuh? Ya, saya melihat Kanjeng Nabi pernah melakukan kunut subuh. Lah, orang yang mengatakan sholat subuh pakai kunut ini tidak hanya menggunakan hadis ini, kalaupun disodori hadis yang satunya, ini ada jawaban ya, karena kita versi Syafi'iyah, maka kita sediakan jawaban versi Syafi'iyah. Bagaimana Syafi'iyah atau orang-orang yang menyatakan sholat subuh itu pakai kunut? Ya, satu pakai hadis ini yang mengatakan bahwasanya Kanjeng Nabi pernah melakukan kunut subuh. Nah, bagaimana nasibnya hadis ini yang ada salah seorang mengatakan, sahabat mengatakan saya tidak pernah tahu Kanjeng Nabi melakukan kunut. Nah, ini dijawab. Lafadz hadisnya adalah saya tidak pernah tahu Kanjeng Nabi melakukan kunut. Bukan berarti seseorang yang tidak tahu Kanjeng Nabi melakukan kunut itu kenyataannya Kanjeng Nabi tidak kunut. Seperti begini. Nah, saya tahu ada si Fulan ini saya ya tidak kenal orangnya, tapi tahu, tidak pernah kenal dekat, tidak pernah bersama. Saya tidak pernah tahu si Fulan itu makan. Memang bukan temannya atau bukan tidak pernah satu kemana-mana bareng. Saya tidak pernah tahu si Fulan makan. Apakah lantas saya tidak pernah tahu si Fulan makan ini benar-benar Fulan tidak makan? Nah, belum tentu. Ya mungkin bisa jadi. Yang jelas namanya orang pasti makan kan. Dia pasti makan, tapi ketika makan dia tidak tahu. Lah, sama dengan sahabat ini. Sahabat ini mengatakan saya tidak pernah tahu Kanjeng Nabi melakukan kunut. Bukan berarti Kanjeng Nabi melakukan kunut. Nah, ini diambil kesimpulan seperti itu dan beberapa kaidah yang lain yang satu diantaranya adalah bahwasanya ketika ada dalil yang mengisbat, menetapkan suatu masalah, dan satunya itu menafikan, satunya mengatakan saya tidak pernah tahu Kanjeng Nabi kunut, satunya mengatakan saya pernah melihat Kanjeng Nabi kunut, maka dalil yang ini otomatis terbantahkan keberadaannya. Itu kalau versi penalaran dalam sebetulnya seperti itu. Nah, ini bagaimana jawaban orang-orang yang atau ulama yang mengatakan subuh tidak pakai kunut? Ya mungkin ada lagi versi mereka. Yang jelas dari sini mungkin bisa kita ambil sebuah kesimpulan atau kita tarik sebuah hikmah bahwa
ketika kita tahu satu hadis itu jangan kemudian lantas disimpulkan ketika itu tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita atau yang ada di kitab-kitab kuning. Contoh yang sekarang ini banyak berlaku. Bagaimana hukumnya orang tidak Jumatan karena corona kemudian ditiadakan Jumatan. Waduh, ini kalau saya sampai tidak Jumatan 3 kali saya jadi kafir ini. Nah, memang lafadz hadis kurang lebih demikian. Tapi apakah kemudian lantas menjadi kafir? Betul. Nanti dulu. Sama halnya ada sebuah hadis yang menyatakan bahwasanya orang yang tidak melakukan sholat kufur. Kalau ini yang hanya kita berpegang pada hadis, ya sudah. Tidak bisa. Kita ini bukan orang yang tidak boleh bahkan. Satu sisi kita tidak boleh bahkan langsung berpegang pada hadis, tidak boleh. Kenapa? Karena hadis itu masih mentah, perlu diolah terlebih dulu. Bagaimana tafsirannya, bagaimana ini secara bahasanya, apakah ada dalil lain yang bertentangan dan seterusnya. Nah, maka sekali lagi kalau ada kita menemukan satu hadis, satu dalil, jangan ditelan mentah-mentah. Nah, boleh kita pakai kalau memang itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Seperti halnya ya tadi ada hadis, orang yang tidak Jumatan sampai 3 kali kufur. Wah, ini gimana saya ini? Dia berada di daerah zona merah yang tidak boleh ada Jumatan, terus gimana ini saya nanti kufur? Wah, ya tidak begitu. Ya, kalau kita selaraskan bagaimana ini contoh-contoh yang ada dalam kitab fikih Syafi'iyah terutama ya. Kalau fikih mazhab yang lain mungkin ada yang seperti itu memang. Seperti ulama Hanabilah. Ulama Hanabilah itu biasanya agak sedikit tekstual dan sedikit dalam tanda kutip rotok kereng. Kalau Syafi'iyah ya tengah-tengah. Bagaimana menyikapi hadis atau dalil-dalil yang mengatakan orang yang tidak sholat maka dia kufur, orang yang tidak Jumatan 3 kali dia kufur dan seterusnya. Nah, di sana dikasih sebuah penjelasan yang kufur itu adalah jika dia mengatakan atau punya keyakinan sholat tidak wajib. Ya mesti dia mengatakan sholat tidak wajib, kufur. Dia punya keyakinan seperti kufur. Tapi kalau dia masih mengakui sholat itu wajib, tapi kamu enggak sholat, rasa-rasa. Nah, orang seperti ini belum sampai pada taraf kufur. Dia masih dalam keimanan selama dalam hatinya ini punya keyakinan yang benar tentang ketuhanan, tauhid, dan termasuk dia meyakini sholat itu wajib. Nah, ini termasuk tadi bagaimana orang yang tidak Jumatan 3 kali ya tidak bisa kemudian dihukumi kufur. Kenapa? Karena ketidakhadiran dia dalam Jumatan atau tidak adanya Jumatan, dia tidak ikut Jumatan sampai 3 kali itu karena memang ada udzur sebagaimana yang terjadi saat ini karena corona, beberapa daerah ditiadakan sholat Jumatan dan seterusnya. Nah, ini makanya sekali lagi kita kembali lagi, kita sudah disediakan kalau terkait dengan fikih ya, ubudiyah praktis kita sudah ada fikih, Fathul Qorib sudah cukup. Insya Allah sudah cukup, apalagi ditambah beberapa kitab yang lain. Nah, ini apakah tidak? Ini ada hadis bertentangan dengan tidak. Jadi para ulama meramu semacam ini fikih itu semuanya berdasarkan Quran dan hadis. Jadi tidak kemudian lantas lepas sama sekali dari hadis. Itu. Nah, ini kita kembali lagi kalau dalam masalah air najis yang dibagi dua bagian tadi, ini merupakan satu penerjemahan atau penafsiran, penjelasan dari 2 hadis yang sekilas seakan-akan bertentangan. Idzakan al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabas. Kalau air sampai 2 kolah maka dia tidak akan pernah bisa menjadi najis. Nah, ditambahkan dengan hadis yang lain, la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci, la yunajjisuhu syai'un, tidak akan pernah bisa dinajiskan oleh sesuatu. Jadi saling mafhum dari 2 hadis ini kemudian disimpulkan sebagaimana kesimpulan para ulama yang telah kita ketahui dalam kitab-kitab. Oke, mudah-mudahan kita bisa senantiasa merujuk kembali apa-apa yang kita temui permasalahan dalam kutubul fikih. Kalau tidak tahu tanyakan pada orang yang ahli, jangan kemudian lantas menelan mentah-mentah, apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang zamannya medsos, berkeliaran dalil yang kita tidak paham bagaimana seharusnya memperlakukan dalil itu. Nah, ini jangan kemudian ditelan
mentah-mentah. Semoga kita bisa senantiasa mengikut apa dawuh para ulama, para kiai, para guru-guru kita, dan apa yang telah ditetapkan atau dirumuskan para fuqaha, para ulama, sebagaimana dalam kutub turas, kitab-kitab fikih yang kita pelajari di pesantren-pesantren, sebagaimana diajarkan oleh guru-guru kita yang terdahulu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.